Berjumpa lagi dengan saya Sunarti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Impres Batu Karaing, Kabupaten Bantai. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Suryani Haya dan akan melakukan pra-observasi. Beliau ini adalah guru kelas 3 dari SD Impres Batu Karaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, sangat baik. Alhamdulillah sangat baik ya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya, Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas. Iya. Atau sebelum saya melakukan observasi supervisi kelas, mungkin seperti itu ya, Bu. Adapun tujuan supervisi yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi, Bu? Itu sebagai persiapan awal ya, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelas nanti, Bu. Mungkin seperti itu. Iya. Ya, ada beberapa pertanyaan, Ibu, yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan yang ingin Ibu lakukan pada saat akan memberikan pembelajaran di kelas. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai pada saat memberikan pembelajaran di kelas? Baik, Bu, terima kasih. Ya. Jadi insya Allah ada pun tujuan yang ingin saya capai ketika Ibu melakukan observasi kelas, yaitu siswa dapat menentukan nilai tempat bilangan caca sampai dengan 1000 dengan benar. Oke. Oh, jadi Ibu akan melakukan satu tujuan pembelajaran, yaitu akan memberikan materi kepada murid bagaimana murid mengetahui bilangan caca tersebut, yaitu 0 sampai 1000. Ya, begitu ya, Bu. Kemudian menentukan nilai tempatnya, Bu. Oh iya, kemudian menentukan nilai tempatnya. Nilai dari satuan, puluhan dan ratusan. Oh iya. Oke, jadi tadi sudah Ibu sebutkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya di kelas. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya, Ibu, dan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi di kelas? Jadi adapun area pengembangan yang ingin saya capai adalah yaitu ada 2 aspek, Bu, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada murid. Oke, jadi ada 2 aspek pengembangan yang Ibu akan lakukannya. Yang pertama aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan ke murid. Oke, dan yang saya ingin mendengar lagi, Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode dari pembelajarannya yang ingin dilakukan, Ibu. Jadi yang pertama, Bu, ada rancangan pembelajaran yang saya lakukan adalah rancangan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini berdasarkan pada kesiapan belajar murid yang telah diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti, Bu, yaitu model pembelajaran cooperative learning. Kemudian metode yang saya gunakan nanti yaitu ada berdiskusi kelompok, kemudian bertanya jawab dan memberikan penugasan kepada siswa. Jadi strategi pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas nantinya adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu ya, Bu? Nah, kemudian Ibu akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan murid. Ya.
Nah, untuk model pembelajarannya, Ibu menggunakan cooperative learning. Iya. Untuk metodenya, mungkin menggunakan tadi disebutkan oleh Ibu, menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan ya Bu. Baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Juga dengan melakukan berbagai metode yang dilakukan nantinya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu pergunakan di dalam kelas? Jadi media yang akan saya gunakan yang pertama itu tentunya harus ada laptop, kemudian LCD, dan koneksi internet tentunya, dan yang terpenting itu yang paling penting adalah kartu-kartu bilangan, kemudian LKPD. Jadi Ibu akan memberi atau melakukan berbagai media pembelajaran seperti LKPD, kartu bilangan, laptop, LCD, dan jaringan internet. Jadi oke. Nah, kira-kira nih ada atau kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Harinya hari apa dan jamnya jam berapa? Insya Allah Bu, harinya itu hari Rabu, kemudian di jam kedua. Jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Rabu di jam kedua. Baik Bu, jadi di hari Rabu saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi dalam kelas ya Bu, pada saat Ibu melakukan pembelajaran. Setelah melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Jadi sebelum kita akhiri ya Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik Bu, jadi yang saya dapatkan setelah berbincang-bincang dengan Ibu, saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, dan itu mungkin sudah bisa saya persiapkan dari sekarang media yang saya akan gunakan nanti. Baik Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Bu, di hari Rabu di jam kedua. Di kelas 3 ya Bu? Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasanya sebelum kita belajar
tempat nih, dimulai dari ratusan, puluhan, dan satuan. Satuan. Tapi sebelum itu, sebelum ibu memberikan tugas, ibu akan bertanya dulu. Siapa yang suka menggambar? Saya. Siapa yang suka menulis? Saya. Bagus sekali. Nah, untuk lebih jelasnya lagi pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran yang akan ibu tampilkan di atas. Siap semua? Siap. 20-an ditambah 5 satuan. 1 ratusan kita tulis angka 100. Kemudian 20-an kita tulis angka 20. Ditambah 5 satuan. Kita tulis 5. Dibaca 100. Tunggu dulu kita, tunggu. Bacaan huruf 6. Tunggu dulu nak. Nah, ini coba perhatikan nak. Nah, jadi di sini. Ini yang pertama kita sendiri disediakan. Belajar tentang menulis dan membaca gambar. Iya. Silakan persiapannya ya. Siap. Baik, kita ini yang bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di percakapan pasca observasi. Saya dengan Sunarti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Impres Batu Karai. Saya masih ditemani dengan Ibu Suryani Haya sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan kali ini saya ditemani dengan Ibu Husnawati sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih Bu. Baik, di percakapan kali ini Ibu Ani saya akan berikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, untuk pertanyaan yang pertama,
Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Ibu? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Alhamdulillah, kalau perasaan saya sangat senang, sangat gembira sekali karena bisa didampingi oleh Ibu Sunarti dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, jadi pada saat saya mengobservasi Ibu merasa senang, begitu Ibu? Iya, senang sekali. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua seperti ini, Bu. Bisa tidak Ibu menceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Ya. Jadi baik Bu, jadi adapun area pengembangan yang saya kembangkan ketika di observasi yaitu ada 3. Yang pertama karena sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Iya. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan itu sama pada saat kita melakukan praya, Ibu melakukan 3 pengembangan yaitu keterampilan, sikap dan pengetahuan. Ya. Baik Bu, jadi menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang dilakukan pada saat itu, apa sudah tercapai atau belum? Terima kasih Bu. Jadi lakukan ada 3 ya. Iya. Yang pertama sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi Ibu tadi katakan bahwasanya ketiganya sudah tercapai dari segi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Kalau menurut Ibu dari sikap Ibu, bisa tidak Ibu menjelaskan dari mana Ibu melihat peserta didiknya Ibu bahwasanya sikapnya sudah dianggap tercapai? Iya, terima kasih Bu. Jadi pada saat saya melakukan proses pembelajaran, kan ada 3 yang saya nilai, seperti yang disebutkan tadi, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau saya mengamati sikap dari peserta didik atau anak-anak di kelas itu, pada umumnya sikapnya sudah bagus. Ya, artinya apa yang saya sampaikan didengarkan dengan baik dan sangat antusias menerima atau mendengarkan penjelasan yang saya berikan. Iya, jadi menurut Ibu sikapnya sudah baik karena Ibu lihat peserta didiknya sudah antusias mendengarkan penjelasan Ibu. Ya, seperti itu. Terus yang kedua Ibu, mengenai keterampilannya, dari segi mana Ibu melihat ketercapaiannya itu, Bu, keterampilan? Ya baik, mengenai keterampilannya, siswa sudah mampu menyebutkan, mengetahui ataupun mengidentifikasi nilai tempat yang saya ajarkan pada hari itu. Oh iya, jadi Ibu melihat semua murid-muridnya sudah mampu menyebutkan nilai tempat yang Ibu berikan. Iya. Dengan memanfaatkan alat peraga yang saya gunakan pada waktu itu. Iya. Berupa kartu bilangan dan kemudian saya juga menampilkan pada waktu itu video pembelajaran mengenai nilai tempat. Itu anak sangat antusias. Itu. Jadi ketiganya sudah tercapai ya Bu, mulai dari keterampilan, pengetahuannya tadi sudah ada Ibu ceritakan. Nah, sejauh ini area pengembangannya sudah Ibu anggap ketiganya sudah tercapai. Nah, kekurangan atau kendala pada saat melakukan pembelajaran di kelas mungkin Ibu dapatkan atau bagaimana? Ya, ada. Ya, jadi setiap pembelajaran itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, dari di sini saya garis bawahi sikap anak-anak itu, apalagi kan kelas awal Bu, kelas rendah. Jadi dalam mengontrol emosi anak-anak pada saat belajar itu mungkin beberapa menit mereka bisa tenang atau fokus mengikuti pelajaran, tapi beberapa saat kemudian pasti konsentrasi anak buyar. Ya namanya anak-anak. Pecah. Kadang di sini tenang, di sana tidak tenang. Nah, akhirnya terjadi kegaduhan. Nah, disinilah fungsi dan peran guru. Nah, ini harus betul-betul kita kita tingkatkan. Dalam mengatur bagaimana anak-anak dalam belajar itu bisa sepenuhnya memperhatikan atau serius dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi Ibu pada saat itu memiliki kendala ya pada saat mengatur peserta didik, pada kelompok yang satunya senang mungkin, di kelompok yang lainnya buyar, karena dari disitulah mungkin peran guru yang dibutuhkan ya Bu.
Jadi kekurangan dan kendala ini mungkin ada trik atau strategi yang akan dilakukan berikutnya mungkin seperti itu Ibu. Ya. Jadi baik Bu, insya Allah pada pembelajaran selanjutnya barangkali bagi pribadi saya perlu memperbanyak ice breaking. Ya, artinya nyanyian-nyanyian kepada anak-anak ketika misalnya sudah mulai gaduh, ya apakah yang dilakukan, maksudnya guru harus melakukan Memberikan ice breaking supaya perhatiannya kembali lagi, fokus lagi ke pelajaran. Ya, jadi mungkin itu yang akan Ibu lakukan ya, melakukan ice breaking dan bagaimana fungsi seorang guru untuk melakukan pembelajaran itu dengan baik. Kemudian yang kedua adalah artinya memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa-siswa, murid-murid yang tingkat pengetahuannya itu agak di bawah. Ya kan ada 3 Jadi memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang pengetahuannya agak di bawah, diberikan kesempatan supaya sering tampil di depan sesuai profil belajar murid terkait gaya belajarnya. Yang ada 3 yaitu audiovisual, visual, dan kinestetik. Jadi ada 3 ya yang Ibu akan kembangkan lagi dan dilihat dari profil belajar murid terkait gaya belajarnya. Iya, mungkin seperti itu ya Bu. Nah, jadi apa yang Ibu katakan tadi sudah betul. Mulai dari perasaannya Ibu, area pengembangannya sudah sesuai dengan apa yang saya lihat di kelas. Dan alhamdulillah dari kendala dan kekurangan yang Ibu dapatkan mungkin akan dilakukan berikutnya di pembelajaran berikutnya yang Ibu lakukan di kelas. Terima kasih Bu, dan izin saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Husna untuk memberikan umpan balik kepada saya. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait proses yang Ibu Sunarti lakukan dengan Ibu Suryani, yang mana Ibu Sunarti ini melakukan observasi di kelas Ibu, yang kemudian Ibu ini melakukan proses yang tidak pernah sebelumnya mungkin terpikirkan oleh Ibu akan ada Ibu Sunarti rekannya. Tapi seperti itulah kita di guru penggerak Ibu. Di guru penggerak itu semua guru penggerak itu dibekali konsep untuk bagaimana bisa bekerja sama dengan rekan yang ada di sekolah untuk melakukan observasi atau pendampingan. Jadi tidak tertutup kemungkinan besok-besok Ibu lagi yang melakukan observasi ke Ibu Sunarti. Dan terkait apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Sunarti, yang mana sudah melakukan praobservasi untuk menanyakan tujuan dan area pengembangan kepada Ibu, ditindaklanjuti di observasi langsung, kemudian di akhirnya Ibu melakukan pasca observasi yang mana menanyakan atau melakukan feedback kepada Ibu terkait area pengembangan yang sudah dilakukan oleh Ibu. Dan saya senang sekali Ibu bisa berkolaborasi dengan Ibu Sunarti untuk bisa melakukan proses di kelas, dan semoga ini bisa menjadi acuan untuk guru-guru yang ada di sekolah ini untuk melakukan kegiatan seperti ini, karena apa yang kita dilakukan oleh Bu Sunarti itu bukan untuk mengguru Ibu, bukan untuk melihat kekurangan Ibu, akan tetapi Ibu Sunarti juga bisa belajar dari Ibu terkait apa yang harus dilakukan oleh guru di kelas supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Dan saya kira itu sudah cukup. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kegiatan pasca